ketika dibangkitkan di yaumil akhir, yang paling dekat dengan Rasulullah di majelis itu, yang paling dekat ketika dibangkitkan adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Makanya di Darut Tauhid tidak terlalu terkesan ya dengan nilai tinggi, juara ini, juara itu, prestasi ini, prestasi itu, tapi akhlaknya kurang baik, bahaya. Kalau ada pertandingan, doakan kami akan musabaqah tilawatil Quran. Saya enggak akan mendoakan menang, tidak. Mau apa menang? Apa doanya? Semoga musabaqah ini jadi amal soleh. Karena yang membuat orang mulia adalah amal solehnya. Dan semoga bisa menerima takdir apapun dengan baik. Kalau takdirnya menang, dia tawadu. Kalau takdirnya tidak menang, dia ridho. Nah, juara tidak begitu menarik ya. Tapi keriduan Allah yang menarik. Akhlak itu seperti apa? Akhlak itu respon spontan. Kalau sedang sekarang begini tidak ketahuan. Ini akhlak yang aslinya. Ini dua, berdiri dulu. Yang baru datang berdiri. Kenapa nggak diikat begitu? Aturannya diikat nggak? Berdiri yang baru datang. Nanti kalau masuk minta izin, ya. Dari mana, Dek? Dari toilet. Tiga-tiganya sekaligus. Ini nggak berdiri. Tangannya turunkan, ya. Semuanya harus disiplin. Oke. Lain kali masuk ke rumah minta izin, ya. Ya, duduk silakan. Galak tidak? Kalau galak itu pakai emosi. Kalau tegas itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lain kali kalau mau duduk minta izin, ya, karena datangnya terlambat. Lanjut, jadi akhlak itu respon spontan. Ini sedang duduk begini tidak kelihatan akhlak aslinya. Ini style soleh semua, ya kan? Apalagi yang depan-depan ini udah ditahan nafas juga ya, kedip juga diatur. Nanti kalau ada kejadian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, kita bereaksi. Nah, reaksi spontan itu lebih dekat kepada akhlak kita yang sesungguhnya. Orang sedekah, apakah sedekah itu dermawan? Kan? Belum tentu. Ada yang sedekah karena ingin orang lain melihatnya sebagai ahli sedekah. Sedekah jangan. Kalau enggak sedekah, nanti orang pada lihat nyangka saya pelit nih. Sedekah jangan, sedekah kalau enggak sedekah, nanti dia bakal ngomong sama yang lain. Saya harus sedekah nih, mumpung ada yang milem. Jadi dia enggak akhlak dermawan karena dia mikir. Lebih ngitung daripada kata hatinya. Selamat ya, saudara sudah hafal 20 juz. Sebetulnya saya bisa sih 30 juz, cuman saya tahan aja karena saya orangnya tawadu gitu. Itu dipuji. Ibu selamat ya, anaknya sudah hafal Quran. Siapa dulu dong ibunya? Ibu siapa? Ya. Kadang dipuji rusak akhlaknya, dicaci juga rusak. Monyet, anjing. Nah begitu, ada yang begitu. Ada juga yang disebut, monyet, bukan, assalamualaikum. Ada, sama ujiannya. Akhlak itu respon spontan. Kalau orang sudah baik hatinya, kejadian apapun, baik susah maupun senang, tetap baik. Ini kasihan tahajudnya semalaman kelihatan, dibangunkan. Ya, cuci muka deh. Ya, husnuzon.
tahajudnya semalam suntuk. Jadi siapa yang paling sukses? Ya, akhlak datang dari mana? Dari hati. Kalau hati sedih, semua nampak sedih tidak? Hati gembira, semua nampak gembira. Hati jengkel, semua nampak jengkel. Nah, makanya penting sekali orang itu kalau ingin berakhlak harus tazkiyatun nafs, harus membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya kalau orang tidak pernah belajar ilmu hati, tidak pernah belajar untuk menata hati, sudah bablas. Jadi yang dilihat Allah tuh hati dan amal. Tapi kebanyakan orang sibuk ngebagus-bagus casing, ngebagus-bagus topeng. Bukan tidak boleh punya topeng, tapi isinya lebih bagus dari casingnya. Ngerti? Antara hati dan amal, mana yang lebih penting? Hati dulu, amal dulu? Jawab. Nah, perumpamaannya hati dan amal itu seperti ruh dan jasad. Kalau tidak ada ruhnya maka jasad mati. Tapi kalau ada ruhnya aja tidak ada jasadnya, horor. Harus ada dua-duanya. Tapi prioritasnya hati. Seperti barusan sholat subuh. Jasad kita sholat, tapi hati kita belum tentu ingat ke Allah. Iya kan? Nah, makanya orang yang akhlaknya baik itu hatinya baik dan jasadnya mengikuti. Nah, hati yang itu dibagi 3. 1, qalbun mayit, orang yang hatinya mati. Ini semua pada apal, semuanya ditalar, ini ilmu nih. Qalbun mayit, orang yang hatinya mati, dia jasadnya manusia tapi perilakunya lebih buruk dari binatang. Tidak kenal Allah, dia hidupnya Tuhannya nafsu. Kejam, keji. Yang kedua, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit, dia punya iman, dia orang Islam, tapi ya sombong, ujub, dengki, makin kompleks penyakitnya. Cirinya apa? GTA, galau, tiada akhir, sengsel, sengsara selama-lamanya, liur wae. Makanya orang yang galau terus itu penyakit hati. Nah, kita harus punya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang fit, yang bersih. Seperti apa orang yang qalbun salim? Nah, itulah akhlaknya bagus. Orang yang qalbun salim, orang yang bisa menyikapi kejadian apapun dengan cara yang disukai Allah. Dipuji, dia bahagianya bukan karena dipuji, karena dia bisa bersyukur. Ketika dicaci, dia sama aja puji dan caci itu. Karena dipuji ladang amal, dicaci ladang amal. Ada, tidak ada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dimudahkan, dipersulit, anteng aja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair.
Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Inilah orang yang qalbun salim. Sama aja puji, caci, ada, tiada, ada covid, tidak ada covid, kena, tidak kena, sama. Karena beliau mengerti bagaimana menyikapinya. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Diberikan ujian dia bersabar, itu pun baik baginya. Nah inilah golnya pesantren tuh. Nah pertanyaan, qalbun salim itu seperti apa? Cirinya dua, hatinya tuh cirinya. Satu, kepada Allah pencipta benar-benar bertauhid. La ilaha illallahnya tuh betul-betul sama antara ucapan, hati dan kelakuannya. Tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Ajeg ke Allah. Saya izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saudara, cobalah sekali-kali bangun jam 1 terus ceramah. Sejujurnya memual. Coba nanti bangun tengah malam jam 1 ceramah ya. Aslinya namanya begini nih. Tapi kan tidak boleh diperlihatkan. Cuman kelihatan kan. Nah, rekan-rekan sekalian. Jadi kepada pencipta bagaimana? Jawab bertauhid. Kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Ini intinya. Sudah pernah diajarkan ya. Nah ini penegasannya. Yang bagaimana sih orang bertauhid itu? Tauhid itu dua kuncinya. La, menafikan, dan mengisbatkan, menetapkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada pencipta selain Allah. Semua ciptaan Allah. Tiada pemilik selain Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada orang kaya yang asli. Tidak ada orang kaya. Wah itu hebat. Enggak hebat sama sekali. Jangan kagum sama orang kaya. Biasa aja. Itu cuman manusia seperti kita yang diuji oleh Allah, dikasih kekayaan. Kekayaan bukan tanda kesuksesan. Kekayaan itu ujian. Wah itu ngetop banyak followersnya, itu sama sekali bukan sukses. Itu mah ujian dari Allah. Waduh, makin banyak followers tuh makin berat itu. Sekali ngomong salah, waduh viral. Wah nggak tahu gimana tobatnya. Berbahagialah yang punya medsos. Followersnya cuma dirinya sendiri. Saya berapa followersnya? Kalau dicampur-campur sekitar 18,5 juta. Aduh mau diapain itu? Kalau enggak hati-hati dosa tuh. Mereka meluangkan waktu lihat. Kalau yang dilihatnya benar dapat pahala. Tapi yang dilihatnya salah, aduh dosa. Ngeri sekali itu. Jadi orang yang punya banyak followers, subscribers, di akhirat nanti bisa kejang-kejang kalau yang ditayangkannya hanya buat nyari uang. Ada yang nanya, YouTube AA ada iklannya enggak? Enggak ada, ditutup. Kenapa? Takut salah niat. Bikin tayangan supaya banyak yang nonton, supaya banyak iklan, banyak uang masuk. Nanti saya takut bikin konten demi uang. Harusnya bikin konten agar Allah ridho. Nggak apa-apa, ada yang nonton 1, 2 nggak ada masalah, tapi Allah ridho. Daripada nyari penonton, viewers yang banyak, nyari likes yang banyak,
supaya iklan, supaya dapat uang. Itu ditutup iklannya, dulu dibuka ya. Banyak tuh. Bisa ratusan juta, tutup. Tetap aja rezeki banyak dari berbagai jalan yang lain. Toh itu ada ustadz yang pakai iklan, kita husnuzon. Siapa tahu iklannya itu dipakai nyumbang, ya kan? Kita tidak boleh menilai buruk ke orang beriman. Tapi kalau AA milih yang ini, seperti kening misalkan ya. Itu bagaimana sih, ada yang ustadz keningnya hitam, ada yang tidak hitam. Bagaimana? Rasulullah memang belum mendapatkan Rasul, para sahabat yang dekat teriwayatkan keningnya ada hitam, belum dapat ilmunya. Tapi gimana kok ada ustadz kiai yang keningnya hitam? Kita berbaik sangka. Itu berarti beliau banyak sujud, husnuzon. Tapi kalau AA nggak berani di sini hitam, kenapa? Karena pernah agak hitam terus jadi agak ujub, jadi saya nggak siap ya. Asa jadi soleh gara-gara kening hitam, saya nggak enak. Saya tidak siap punya kening hitam. Nah begitu, kalau ke yang lain husnuzon, tidak boleh buruk sangka ya. Tapi Rasulullah enggak hitam, ya mungkin beliau kulit keningnya agak tipis sehingga berbekas. Husnuzon, cari 1001 alasan berbaik sangka. Ya, enak kan? Daripada merendahkan, padahal siapa tahu mulia di sisi Allah, ahli sujud. Nah, jadi adik-adik, tidak ada pemberi rezeki selain, benar? Jadi kalau ingat rezeki, ingat siapa? Allah. Ada yang belum menikah ini, ingat jodoh langsung ingat calon mertua. Ingat jodoh langsung ingat Allah, karena Allah yang menetapkan jodoh setiap hambanya. Bisa enggak nikah tanpa izin Allah? Jawab, tidak bisa. Ini histeris yang ingin nikah. Sabar ya deh, ada waktunya ya. Walaupun menjerit kalau nggak dikasih jodoh, enggak ya. Apakah yang jatuh cinta pasti jodohnya? Jawab, belum tentu. Makanya jangan dulu bangga kalau ada yang jatuh cinta, karena boleh jadi itu jodoh teman saudara ya. Ngejerit. Tenang hadirin. Iya, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kalau gitu dokter apa pekerjaannya? Mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi kalau makan obat, tangan ke obat, hati ke Allah. Ya Rabb, ini obat ciptaanmu, khasiat yang ada darimu, obat ini tidak bisa manfaat tanpa izinmu. Saya minum obat ini sebagai amal soleh ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, sembuh atau tidak mah Allah yang nentukan. Makanya obatnya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Bahkan ada yang tidak makan obat sembuh, yang makan obat belum sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan obat. Tapi orang kalau sakit yang pertama dipikir obat, dokter. Padahal pertama dipikir adalah Allah. Aduh sakit gigi, aduh mana ada palbes, palu besi, bukan. Allah. Nah, orang yang bertauhid itu cirinya adalah tidak berharap dan tidak takut kecuali ke Allah. Roja dan khaufnya ke Allah. Ya, orang berakhlak baik karena hatinya baik. Qalbun salim. Qalbun salim apa intinya? Tauhid dan rahmatan lil alamin. Tauhid itu apa cirinya? Roja dan khaufnya hanya ke Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, makin rusak tauhidnya. Makanya
Makin murni berharapnya hanya ke Allah, ikhlas namanya, tawakal namanya, bahagia hidupnya. Jadi kalau orang kurang bahagia pasti berharap dari makhluk. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Udah. Kalau sudah banyak keinginan ke makhluk, DTA, derita tiada akhir. Coba aja. Ini adik-adik yang kecil-kecil rewel kalau banyak berharap dari orang tua, ya kan? Makin ingin gak diberi, wek. Sama. WA gak dibalas, tenang aja. WA gak dibalas, balas sendiri. Sekarang adik-adik sudah lahir belum zaman BlackBerry, Dek? Kan? Belum, yang kecil-kecil ya, memang agak telat, nggak apa-apa deh ya telat. Dulu BBM naik, minyak naik, orang bisa sabar, tapi BBM nggak dibalas nggak sabar. WA udah contreng biru 2, di atas tulisan online, dia belum balas. Tenang aja lah, dunia baik-baik saja. Betul? Kenapa kita sakit hati? Banyak berharap. Kenapa orang yang banyak cicilan, pengen dianggap keren, pengen dianggap hebat, pengen dianggap kaya, capek itu. Orang-orang yang sibuk dengan berharap ke makhluk, pasti hidupnya sibuk dengan topeng. Ingin kelihatan keren dalam pandangan orang. Ini direkam, meme. Ya nggak direkam, direkam nggak? Siapa yang direkam? AA. Alhamdulillah, direkam bagus. Nggak direkam, nggak apa-apa, relax we. Nggak usah rewel, nggak usah ngambek, ya. Dibikin sederhana. Hidup mah kalau semua urusan dibikin ribet, pusing. Dibikin sederhana aja. Ada yang kentut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah. Berarti saya nggak kena COVID ya. Nggak usah jangan kentut. Bagaimana jangan kentut, sudah, dan nggak bisa dikembalikan, ya kan? Sedot nggak bisa, tapi bau berarti udah keisep oleh kita, ya nggak? Udah keluarnya udah netral, biarin nikmati aja lah. Dunia mah nggak ada yang gawat, itu adalah jauh dari Allah. Nggak ada yang gawat dunia mah, ya. Makanya urusan dunia jangan sampai ribut, makanan saya dimakan dia. Sudah. Tadi saya udah mau makan kerupuk saya dari 2 sekarang tinggal 1,5. Cuman setengah, sudah, nggak apa-apa, halal. Wah, dia pakai sendal saya, ya sudah, nggak apa-apa, nanti lagi kembaliin. Dibuat mudah urusan dunia, ya. Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Tapi ini teman saya ngorok, ngorok itu kan cuma 2 sebabnya. Dia tidur, kita bangun. Itu yang membuat orang ngorok, ya kan? Coba kalau dia tidur, kita tidur, nggak ada yang ngorok. Dia bangun, kita bangun, nggak ada yang ngorok, betul tidak? Dia bangun, kita tidur, kita yang ngorok. Ya sudahlah, dibuat sederhana dunia, ya. Adik-adik, jadi latihan jangan berharap dari makhluk. Makin sedikit berharap, makin tenang hidup ini. Jangan pengen dihormati, jangan ingin dikagumi, jangan ingin dipuji. Udah, ingin Allah ridho aja udah cukup. Allah ridho, udah selesai itu. Allah maha dekat,
Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, kalau kita melakukan sesuatu, Allah melihat tidak? Allah tahu tidak? Apakah semuanya disaksikan Allah? Ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah tertukar balasannya? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah terlambat? Tidak mungkin. Pasti ada balasan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ada waktunya, ya tenang aja. Enggak mungkin Allah lupa. Tapi saya sudah sedekah kok belum, ya enggak apa-apa, nanti ada waktunya. Sedekahnya aja enggak ikhlas, nunggu balasan lagi ya. Nah, yang kedua, roja khauf, takutnya ke Allah. Memang kita banyak takut ke selain Allah ya. Ujian pertama dalam hidup itu sebetulnya takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi ujian pertama dalam hidup itu sebetulnya yang tidak kelihatan. Takut. Takut nilai jelek, takut tidak diterima, takut tidak punya jodoh, takut, banyak takutnya. Nanti ada yang latihan ke gunung tidak nih? Yang mana? Yang gundul takut ke gunung nanti ya? Ya jalanin saja deh, nggak usah banyak dipikir ya nggak? Karena dipikirin juga nggak dipikir tetap ke gunung nanti. Gimana kalau hujan? Basah ya. Nanti kan disiapkan ponco. Justru kalau hujan di gunung itu lebih menantang. Di hutan hujan, waduh melorot terus ya, bocor ini itu lebih seru. Kan makin banyak tantangannya, makin banyak pengalaman yang didapat. Kopassus itu pasti lebih berat ujiannya daripada Hansip, ya kan? Hasilnya juga beda. Nah, kalau takut sesuatu kembali ke Allah. Karena apapun yang kita takuti ada dalam kekuasaan Allah. Nanti kalau jalan sana, aduh takut ular. Ular ciptaan Allah. Ular milik Allah. Ular dalam kekuasaan. Ular tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus doa. Saya takut hantu, udah lihat belum? Belum. Kalau gitu mau ngapain takut? Lihat juga belum ya. Bagaimana kalau hantunya menakutkan? Perasaan aja. Jadi kalau ada siapa itu? Hantu, tolong jagain saya. Gitu. Di kamar mandi, kecuplak. Pada nggak ada orang. Terusin aja digosek WC-nya. Truk katanya, dilempar itu. Udahlah, yang takut-takut juga belum pernah lihat yang ditakutinnya, ya kan? Ada yang pernah lihat hantu acungkan tangan? Nggak ada. Ini mau di tempat gelap, padahal nggak pernah lihat yang ditakutin. Dah, zikir aja yang banyak. Ini cerita ya. Dulu pernah sanlat, masih belum ada begini. Dulu masih sawah-sawah di situ. Tahun 90 kan harus jalan sendiri-sendiri, tapi karena dia takut, dia pegangan sama temennya. Di sini nih dulu masih nanjak, licin. Akhirnya temennya lepas karena gelap tuh. Mana pas ada yang megang, ternyata kenapa tangan kamu dingin? Pas dipegang, kok ringan sih? Ya enggak? Iya karena tangan panitia itu ya. Nah, udah horor ya kan, kemana aja pikir aja.
Dulu sekali sanlat itu 1000 deh, 1100. Yang bagian nakutin di kuburan, kalau sekitar 300, hihihi. Ya, tapi kan kalau 1000 berarti 3000 kali ngejerit ya kan. 3 kali capek ya, tidur. Hanya dia tidur dekat kuburan. Mungkin ada yang ganti ya, pocong asli, ini cerita aja ya. Panitia jangan suka ngeganggu, dosa tahu. Ini asli. Udah ngeganggu, ngebohong lagi. Ibu, kata pocong, nggak ada yang percaya. Ini bergurau, nggak boleh bohong. Nanti kehilangan istana di sorga. Itu gurau ya. Nah, jadi ada latihan untuk bertauhid itu adalah latihan tidak berharap. Pujian, penghargaan, pengakuan, pemberian lempeng aja karena Allah udah tahu keperluan kita. Nah ini kalau bisa latihan ini hebat. Makanya latihan beramal sembunyi-sembunyi. Tidak harus orang lain tahu. Tidak perlu kita dipuji orang, enggak perlu. Perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab. Enggak perlu. Keperluan kita tuh cuman satu, Allah ridho. Udah itu terserah Allah. Kalau memang kita harus terkenal nanti. Punten, maaf ya. Juga enggak kepikiran bekal dikenal orang. Enggak kepikiran sama sekali. Karena takdirnya begitu, jadi aja. Dan capek terkenal teh hadirin. Kemana-mana ngeliatin, pengen dipotret aja. Mau makan juga di restoran, kan harus manis terus wajahnya. Jangan potret. Lagi berenang susah keluar, ya kan? Pada nungguin di pinggir kolam. Waduh, viral ya. Dah lah, nggak usah pengen terkenal, pengen satu aja. Allah suka sama kita, udah selesai itu. Nah, yang kedua supaya akhlak bagus kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, sayang, rahmatan lil alamin, terutama ke orang tua. Mau dulu, ayah, mau kemana ada berdiri gitu? Cari toilet, sini ya. Udah belum ke toiletnya? Mau? Kan? Sudah. Jadi sekarang kalau lihat orang-orang tuh sayang, karena yang bisa bikin bahagia tuh sayang atau marah. Nah, lihat yang sayang ke kucing, fus, indah bukan? Pernah lihat tayangan meme? Susah ya. Singa itu suka sekali kalau di YouTube itu melihat kasih sayang. Ada yang ke angsa, angsa tuh kangen sama meluk. Ada yang monyet, ada yang buaya, ada yang ikan, ada yang singa. Bagaimana itu singa bisa menyayangi? Sederhana, karena orangnya itu kasih sayang, maka ngebalas. Makanya bahagia itu kalau kita punya kasih sayang. Orang yang emosional, pemarah, pembenci, pendendam, gak ada akhlak. Makanya ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah yang pertama, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senang sekali menafkahkan hartanya dalam lapang dan sempit. Tuh ciri orang takwa tuh diantaranya. Kenapa? Karena dia sayang ke orang. Wal kadhiminal ghaidha, ya orang yang bisa menahan amarahnya.
wa'afina 'anil nas, dan orang yang senang memaafkan orang lain. Ayo adik-adik, percayalah, bahagia itu dengan menyayangi. Makin kita menebar seperti Rasulullah rahmatan lil alamin, bahagia, mulia. Kita senang lihat orang penyayang, kita senang disayang. Sebetulnya yang paling menyenangkan itu menyayangi. Disayang, senang mau tidak disayang? Disayang orang tua mau? Disayang guru mau? Disayang teman mau? Senang, enak tidak disayang orang? Yang paling enak tuh menyayangi. Kalau ingin disayang, banyak kecewa. Ibu kok nggak sayang sama saya? Tuh kan, ingin disayang. Kita aja yang menyayangi ibu, menyayangi teman. Ya, kalau di itu ingin disayangi, ingin diberi, ingin di nyesek. Harusnya di itu ke Allah. Sekarang berarti jam 2 ya. Nah, waktunya bobo ini hadir. Ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana cara membersihkan hati? Hatur nuhun. Halo. Bagaimana membersihkan hati? Satu, tekad. Ingin punya hati yang bersih. Yang kedua, ilmu. Harus belajar ilmu tauhid dan ilmu tazkiyatun nafs. Yang ketiga, riyadhah. Harus dilatih terus, tidak dengan ceramah langsung soleh, ya. Yang keempat adalah dengan sekuat tenaga minta tolong ke Allah. Doanya harus kuat, ibadahnya harus kuat. Selain latihannya juga harus kuat doanya. Yang keempat, yang kelima, harus terus cari lingkungan yang baik. Itu sangat membantu. Tekad, ilmu, riyadhah, ya, latihan terus doa yang kuat, yang banyak, cari lingkungan yang baik, karena lingkungan itu mempengaruhi. Ya, harus banyak zikir aja yang banyak.
Bagaimana kita menyikapi yang begini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ilmunya banyak, akhlaknya ya berarti kita nggak boleh nyontoh seperti itu. Nggak usah diomongin, tapi jadi pelajaran bagi kita bahwa mulianya itu bukan karena banyak ilmu, karena akhlak. Jangan diobrolin, tapi jadikan pegangan agar kita berakhlak baik, ya. Ya, ada lagi? Ada lagi, ayo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar bahwa kita harus mencari lingkungan yang baik. Tetapi kita itu sudah punya tinggal di lingkungan itu, punya rumah di situ. Bagaimana cara menghindari itu? Pindah. Bangnya. Hah? Hidup ini pilihan, Pak. Kalau lingkungannya sangat buruk, hijrah, ya. Hijrah. Makasih, Harus Pak. punya keberanian mengambil sikap. Hidup ini pilihan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya masalah zikir tadi. Adakah zikir yang khusus untuk membuat hati ini jadi lebih baik lagi, Ustaz? Istighfar yang banyak. Kalau kaca kotor pengen bersih, bersihkan. Sebetulnya setiap zikir itu menggugurkan dosa. Di antaranya variasikan aja. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Macam-macam zikir. Intinya kan zikir itu nanti membersihkan dosa kita, Pak. Terima kasih. Yang paling penting terus-terusan zikirnya. Kayak wiper, kalau kaca kotor terus, kalau wipernya jarang bergerak ya nggak bisa. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Bagaimana supaya saya bisa melunasi hutang almarhum ayah saya yang saya tidak ketahui, karena sampai saat ini itu selalu terganjal di Apa almarhum gimana? almarhum orang tua saya. Sudah meninggal, Bapak. Dan bapak saya, maaf izin, sudah berpisah lama dengan ibu saya. Iya, terus yang meninggal Covid. Bapak. Dan data-data semua baik handphone segala macam ternyata tidak ada di saya, hilang dibilang oleh orang tua sambung saya. Jadi saya tidak mengetahui ada utang berapa atau apa. Oh ya, Saya mau doakan ya. melunasinya, bagaimana baiknya supaya Hutang Bapak. mungkin ada, soalnya saya tidak tahu Oh ya. si WA-nya atau ada sangkut paut 1 perak atau berapa. Ya kalau tidak tahu Terima itu kasih. tidak menjadi kewajiban. Kalau tidak tahu, ya. Kalau tahu maka anak membantu. Mohon izin, Ustaz, apabila saya ingin sedekah untuk mengiringankan, Bagus, bersedekah, bagaimana berwakaf caranya untuk. dan bagaimana prosedurnya? Ya, niatkan saja ketika sedekah. Sedekah niat untuk orang tua. Nanti kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Wakaf juga untuk nama orang tua. Nanti dua-duanya dapat. Suka lupa tuh kita kalau sedekah buat sendiri aja. Padahal penting buat orang tua.
Silakan terakhir. Terima kasih Jazakallah. Ya, jam 2:30 ya. Dede. Assalamualaikum Pak. Salam. Mau tanya bagaimana caranya menyikapi orang tua kita sendiri yang belum mau sholat. Kita yang jadi contoh dulu. Di dalam ilmu berdakwah, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Jadi bukan menuntut orang tua berubah, tuntut diri sendiri yang berubah, bantu orang tua berubah. Tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Biasanya kita suka mengharapkan yang lain yang berubah, padahal yang diharapkan diri berubah, ke yang lain itu membantu, ya. Kita makin mencontohkan, makin jauh dia apa namanya? Ya, terus contohnya bukan hanya dengan contoh sholat, contoh dengan akhlak yang baik, ketenangan yang baik, kerajinan di rumah, hormatnya. Iya, orang senang dengan yang tawadu, walaupun dia tidak sholat, tapi lihat orang yang rendah hati, yang penyayang, senang. Jangankan orang, penjahat juga maunya disayang, ya enggak? Ya kan? Binatang juga maunya disayang, orang tua maunya disayang. Memberi contoh itu beri sayang, ya walaupun belum sholat, sayang kitanya. Nanti bisa masuk. Kalau kitanya merasa lebih baik, nanti nggak akan kena, ya. Kasihan orang yang belum sholat itu harus dikasihani, karena kita bisa sholat juga dengan pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita nggak bisa sholat juga. That's all, ladies and gentlemen. Thank you. I think it's time to ru, yeah, it's time to ru, you know. My eyes low bad. Thank you. I hope I can meet you as soon as possible. But you have to know, deep in my heart, I love you all. That's why I wake up at 1 o'clock like this. Hatur nuhun, thank you. Izinkan saya melanjutkan journey saya ke alam mimpi. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Insyaallah adik-adik nanti banyak zikir terus ya. Yang mau latihan ini udah zikir aja terus. Pokoknya siapa yang paling sukses latihannya yang paling banyak zikrullahnya. Karena makin zikir makin dijaga Allah. Jangan lepas la yazalul lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Ya, makasih ya semuanya, nuhun ya adik-adik, ibu-ibu, makasih.